Halo Bu Iga, apa kabar nih hari ini? Halo Bu Sylvia, baik. Bu Sylvia baik? Kabar baik, saya sehat. Semoga Bu Iga juga sehat ya. Ya, Nah, saya eh, sehat sih, cuma emang lagi lumayan banyak pikiran nih Bu, makanya saya mau curhat sedikit sama Ibu. iya kemarin Bu Iga chat saya ya bilang mau curhat. Nah, jadi apa nih yang mau Bu Iga sampaikan atau ceritakan dalam waktu yang cukup singkat ini? Iya Bu, begini, sebenarnya saya lagi banyak sekali pikiran saya, lagi stres banget nih Bu. Pikiran saya itu sedang banyak-banyaknya memikirkan tugas. Jadi saya bingung bagaimana cara saya mengelola stres saya. Mmm, saya, membimbing 4 lomba sekaligus, saya menjadi anggota dari kepanitiaan inti, belum lagi tugas JGP, dan masih banyak lagi sih Bu di rumah juga yang memang menjadi beban saya. Jadi saya sebenarnya lagi bingung banget nih, stres banget gitu loh Bu. Waduh, jadi saat ini Bu Iga sedang dalam kondisi stres ya dan kesulitan dalam memanajemen waktu. Baik itu dari dalam menghadapi tugas CGP, kemudian tugas pokok sebagai guru dan juga beberapa tugas tambahan di sekolah. Betul begitu ya Bu Iga? Iya, betul sekali Bu. Oke, jadi kita kan cuma punya waktu yang pendek nih ya. Apa nih yang mau Bu Iga dapatkan dari percakapan ini? Saya sih pengennya dari percakapan ini saya bisa menjadi lebih rileks pikiran saya ingin, mendapatkan sesuatu solusi bagaimana agar saya bisa mengelola stres, saya bisa juga memanajemen waktu atas pekerjaan saya yang banyak sekali nih Bu, begitu. Oke, jadi mengelola stres dan bisa memanajemen waktu ya Bu Iga. Nah, kalau menurut Bu Iga sendiri, orang yang bisa mengelola stres itu bagaimana Bu Iga? Kalau menurut saya orang yang bisa mengelola stres itu adalah orang yang, rileks, orang yang bisa menyelesaikan tugasnya, bisa juga dia menyelesaikan tanggung jawabnya, dan dia juga bisa manajemen waktu. Menurut saya sih itu adalah orang yang bisa mengelola stres gitu. Oke, lalu menurut Bu Iga ini ya, apa yang membuat Bu Iga tidak bisa memanajemen waktu dalam menghadapi tugas Bu Iga yang begitu banyak tadi? Gimana Bu Sylvia? Saya kurang dengar Bu Sylvia. Kayaknya ini ada gangguan jaringan. Oke, jadi apa nih yang membuat Bu Iga tidak bisa memanajemen waktu dalam apa namanya menghadapi tugas yang begitu banyak tadi? Oh, yang membuat saya tidak bisa manajemen waktu itu kalau menurut saya salah di saya sih Bu. Saya dengan gampangnya menerima pekerjaan, misalnya Iga, oke urus lomba ini, oke Iga urus lomba ini, oke gitu. Jadi saya dengan gampangnya saya menerima-menerima aja gitu loh Bu. Jadi semua pekerjaan tuh saya ambil sendirian gitu. Saya kayak sepertinya saya kurang mengukur kemampuan saya, tenaga saya gitu. Saya lupa juga, oh ternyata saya punya tugas sebagai ibu rumah tangga, saya punya tugas juga dalam CGP gitu. Jadi saya tuh lupa gitu loh Bu, gimana cara saya tuh mengukur kemampuan diri saya. Jadi menurut saya di sini tuh saya salah gitu loh Bu Sylvia. Oke, lalu kalau idealnya nih saya tanya ya, Bu Iga sendiri menginginkan agar bagaimana nih? Saya pengennya gini Bu, saya itu pengennya ke depan tuh saya itu lebih bisa memilih pekerjaan yang memang jadi tupoksi saya aja gitu. Berapa yang bisa saya ambil itu yang akan saya kerjakan seperti jadi saya nggak ingin menumpuk-numpuk pekerjaan seperti sekarang ini Bu. Oke, jadi itu ya idealnya yang Bu Iga inginkan. Nah, apabila level ideal itu nih ya, saya anggap ada di angka 10. Nah, sekarang posisi Bu Iga sendiri ada di level berapa saat ini? Saya sih ngerasa kayaknya sekarang saya ada di level 6 deh. Karena saya ngerasa saya bekerja, jiwa saya lelah, jadi pekerjaan yang saya ambil itu kayak masih setengah jiwa. Terus saya juga ngerasa karena saya yang mengambil tuh kayaknya kok kayak saya aja yang kerja, teman saya kok nggak kerja gitu. Jadi saya ngerasa kerjaan ini setengah jiwa, jadi kayaknya level di 6 deh Bu.
Oke, level 6 ya. Hmm. Nah, baik. Apa nih yang bisa Bu Iga lakukan agar bisa berada di level ideal atau level yang lebih baik dari yang Ibu rasakan saat ini? Ada di level yang lebih baik ya. Ini kan posisi mungkin karena memang dari awal saya rasa saya yang salah nih Bu, mengambil pekerjaan terlalu banyak, jadi saya stres sendiri. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan itu saya akan mulai menenangkan diri saya terlebih dahulu. Saya akan mulai mengelola pikiran saya akan mulai melakukan kesadaran penuh, saya akan mulai memantaskan diri saya terlebih dahulu begitu. Jadi saya ingin pikiran saya tenang dulu nih gitu. Sebelum saya ngambil kerjaan, saya pengen pikiran saya tenang dulu nih. Jadi saya ingin mengistirahatkan diri saya terlebih dahulu. Kalau memang diri saya sudah istirahat, saya sudah bisa fokus, mungkin baru saya akan mulai berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya akan mulai membagi-bagi tugas gitu deh kayaknya Bu. Jadi saya kan ngerasa saya ngambil tugas sendiri nih. Kayaknya kalau saya udah fokus, udah tenang, saya bisa berkolaborasi, membangun komunikasi yang bagus, saya bisa mulai deh membagi tugas dengan teman-teman. Rekan Oke, luar MI. biasa ya Bu Iga. Di sini saya merasa Bu Iga sudah mulai ya menemukan solusinya untuk permasalahan Ibu. Tetapi ada nggak kira-kira hambatan yang mungkin yang nanti bisa menghalangi Bu Iga dalam mencapai tujuan yang Bu Iga rencanakan tadi? Hambatan saya rasa masalahnya karena memang ada dalam pikiran saya, Bu. Saya itu ngerasa kurang percaya juga dengan orang lain. Saya ngerasa, oh, kayaknya orang teman saya nggak bisa gitu. Kayaknya saya ngerasa saya hambatannya itu aja deh, Bu. Pikiran saya aja deh sepertinya, Bu. Jadi saya mungkin pengennya biar saya aja yang mengambil pekerjaan seperti itu hambatan. Oke, selain mengistirahatkan tadi ya Bu Iga, mengistirahatkan pikiran sejenak, ada nggak kira-kira cara lain menurut Bu Iga yang bisa membangkitkan kondisi Bu Iga saat ini? Hmm, saya mau refreshing dulu, Bu. Saya mau libur mungkin, saya mungkin akan libur sehari dulu nih Bu, bener-bener pikiran saya lagi galau, lagi stres, lagi kacau. Aduh saya pengen libur sehari dulu Bu, mungkin karena begini Bu, tiap jam istirahat tuh saya nggak akan dapat istirahat, pasti ada siswa yang datang ke ruangan saya, jadi saya sendiri pun nggak dapat istirahat begitu Bu. Jadi saya ingin liburan dulu Bu, refreshing dulu mungkin 1 hari saja setelah saya menyelesaikan pekerjaan di sekolah, mungkin saya akan ambil cuti dahulu mungkin Bu. Oke, nah dalam waktu terdekat ini Bu Iga, Hmm. ya dari beberapa cara yang Bu Iga sebutkan tadi, mana nih yang Bu Iga pilih untuk bisa mengelola stres dan memanajemen waktu dalam menghadapi banyaknya tugas Bu Iga? Saya akan memilih yang pertama, saya fokus terhadap diri saya lebih dahulu. Ketika saya bisa fokus, pikiran saya tenang, saya akan mulai membangun komunikasi yang bagus, saya akan mulai terbuka dengan rekan sejawat saya akan mulai berkolaborasi dengan mereka. Mungkin begitu sih, Bu. Oh, oke, jadi setelah mengistirahatkan pikiran, selanjutnya menjalin komunikasi ya Bu Iga. Ya, mm-mm. Betul, Oke. Bu. Nah, apakah Ibu Iga dalam hal ini memerlukan bantuan orang lain dalam mencari solusi, mengelola stres dan juga memanajemen waktu? Hmm, perlu bantuan orang lain, perlu banget sih, Bu. Dari rekan-rekan, dari keluarga, itu sebenarnya support support sekali sih. Menurut saya sih, kalau rekan-rekan mendukung, keluarga juga mendukung, biar saya nggak makin stres, itu sih menurut saya penting sekali sih, Bu. Oke, jadi perlu bantuan ya dari keluarga dan juga rekan. Nah, di titik ini nih, apa yang Bu Iga dapatkan dari percakapan kita? Wah, banyak sekali, Bu. Saya ngerasa kok kayaknya setelah perbincangan ini saya merasa pikiran saya itu lebih terbuka sekali, Bu. Saya merasa saya punya langkah awal apa sih yang akan saya lakukan gitu untuk mengelola stres saya begitu, Bu. Oke, luar biasa Bu Iga ya. Nah, kapan nih kira-kira Bu Iga akan memulai untuk melakukan solusi tadi? Secepatnya sih, Bu.
biar saya nggak menunda-nunda stres saya, takutnya saya masuk rumah sakit jiwa kan nggak mungkin ya Bu ya. Jadi saya secepatnya sih saya ingin menenangkan pikiran saya nih Bu. Oke, secepatnya ya Bu Iga. Iya, iya Ya. Bu. Ya, terima kasih banyak nih ya Bu Iga sudah mau cerita, menyampaikan unek-uneknya, dan mencoba untuk menemukan solusi yang paling penting yaitu untuk permasalahan Ibu sendiri ya. Nah, selanjutnya saya berharap nih Bu Iga secepatnya bisa melakukan hal-hal yang Bu Iga pilih tadi sebagai solusi, dan sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita Bu Iga setelah nanti Bu Iga mencoba mengistirahatkan pikiran, kemudian juga berkomunikasi dengan rekan Bu Iga ya. Iya, Saya tunggu ya ditunggu cerita ya Bu ya. selanjutnya. Ya, Ditunggu cerita saya selanjutnya ya. ya pasti ya. Oke, ya. Terima kasih Bu Sylvia. Sama-sama. Sampai jumpa Bu Iga. Sampai jumpa Bu Sylvie.